Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita datang ke rumah Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian oleh kuasa darah-Mu, darah Tuhan Yesus yang memulihkan setiap kehidupan kita. Kita mau masuk ke hadirat-Nya, bawa persembahan ke tempat kudus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan
selamatkan hidup kami Tuhan. Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, salib-Mu yang berkuasa. Haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu kami menang Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Amin, benar Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus setiap kehidupan kami dari dosa-dosa. Dan saat ini kami mau datang bersyukur kepadamu Tuhan. Menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap pengagungan kami hanya untuk Engkau. Bahkan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Supaya Engkau yang bekerja di antara kami, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh benar-benar diberkati ketika kami datang mencari Engkau pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan mengurapi, Roh Kudus yang akan menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Bahkan kami semua yang memuji, mempermuliakan nama-Mu, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kami sama-sama menaikkan pujian dengan segenap hati kami, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita yakin dan percaya benar-benar darah Yesus yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita mau meninggikan namanya, kita mau bersorak bagi Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darah anak domba Allah yang berkuasa. Haleluya. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa, amin, haleluya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Mari kita mau sambung pujian kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah. Kuasanya yang diurangkan karena tak dilemparkannya
oleh darah anak domba. Kuasanya berkuasa dalam setiap kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita, menguatkan kita, bahkan membawa kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
pujian dengan kasih Kristus, Bapak Irwan akan pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar, selain pujian syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu pagi ini yang ada di tempat ini. Engkau melawati dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari-hari ini kami butuh Engkau Tuhan. Terutama kami butuh firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari dari pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah siapkan hamba-Mu untuk melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampunkan akan segala kelemahan dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah memandu kami dalam puji-pujian Tuhan. Engkau memakai kehidupannya lebih hari lebih heran untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami juga boleh akan menerima darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Lewat perjamuan kudus-Mu Tuhan, Kau sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Allah, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di rumah yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dan yang hari ini ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, dapat berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Bapa di dalam surga yang kami kasihi, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk Engkau yang selalu menolong setiap kami dalam setiap musim kehidupan kami. Banyak peristiwa bisa silih berganti, tapi kami percaya kasih Tuhan selalu ada buat kami. Dan hari ini bersama dengan keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih dan setiamu. Terima kasih untuk setiap saudara-saudara yang dapat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dan kami berdoa biar kebaikan Tuhan akan terus menuntun setiap langkah kehidupan umat-umat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk menjadi umat-umat yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup menurut kehendak-Mu. Berkati setiap pribadi dengan kesehatan, dengan kekuatan hati yang terus mencintai Tuhan, dan pakailah kehidupan mereka untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupan mereka dengan segala yang baik yang dari Engkau, dan kehidupan mereka boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Raharjo dan Ibu Pendeta Lydia Raharjo yang sudah memenuhi undangan kami. Beliau adalah pimpinan harian di Sekolah Alkitab Batu dan juga guru Sekolah Alkitab Batu. Ya, guru sebagian besar dari kami yang ada di tempat ini, dan kami persilakan untuk dapat melayani. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada saat ini bisa berada di tengah-tengah saudara, kita memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak kepada Saudara Pendeta Susan Malino untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saudaraku, sungguh indah ya, kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah ini, baik yang di gereja maupun di rumah. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong kita sekalian. Baik, saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul seperti orangnya demikianlah kekuatannya. Ya, seperti orangnya demikianlah kekuatannya. Nanti kita akan melihat, saudaraku, kalau kita berhadapan dengan seorang anak kecil, kita bisa memperkirakan, kekuatannya seberapa. Kita berhadapan dengan orang dewasa, kita bisa memperkirakan kekuatannya seberapa. Tapi itu pun masih tergantung dari bodinya dan lain-lain, saudaraku. Ya, baik. Mari kita akan memulai dengan kitab Habakuk pasal 3. Saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita melihat pribadi yang sangat kuat di sini, saudaraku. Ya, baik. Kita lihat lebih dulu Habakuk 3 ayat 17 mulai. Baik. Kalau sudah ditemukan, saya akan bacakan demikian. Habakuk 3 ayat 17 mulai. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, ayat yang saya baca ini melukiskan keadaan yang sangat menyedihkan. Semuanya tidak ada hasil. Ya, masa paceklik, saudaraku. Kita lihat ayat 18 sekarang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kita lihat di sini aneh sekali. Di masa sukar, masa paceklik, tidak ada hasil dan sebagainya, justru kita melihat anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini beria-ria, bersorak-sorak.
Ada satu golongan umat yang seperti itu. Kenapa rahasianya? Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, semua orang punya bukit-bukit percobaan. Punya bukit-bukit masalah. Dulu mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bukit-bukit itu sewaktu-waktu bisa longsor. Percobaan-percobaan, masalah-masalah yang pelik itu dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam apapun juga rumah tangga dan sebagainya, seolah-olah bisa sewaktu-waktu jatuh menimpa kita. Tetapi ketika kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, Tuhan izinkan percobaan itu mungkin ada. Tetapi Tuhan yang membuat kaki kita seperti kaki rusa, kaki yang kuat, dan apa? Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi kok kita lihat di sini ada satu perubahan. Dulu bukit-bukit itu seolah-olah mau menimpa kita. Tapi setelah kekuatan kita itu di dalam Tuhan, maka percobaan-percobaan itu bukan di atas kita, bukan menimpa kita, tapi kita injak-injak, saudaraku. Amin. Ada di bawah kita. Ya, nah inilah saudaraku kekuatan anak Tuhan. Semoga kita semua memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Seperti orangnya, demikianlah kekuatannya. Seperti orangnya, orang apakah kita ini saudaraku? Ya, kita maju di bagian berikut. Orang seperti apakah kita sekarang ini? Semua kita adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah anak domba. Ya, puji Tuhan. Orang seperti apakah kita? Di slide yang kedua, kita tuliskan di situ. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris ya, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, we are what we eat. Ya, kita itu jadi yang seperti kita makan. Betul saudaraku, kalau kita makan menu-menu yang sehat ya, yang mungkin berprotein baik dan sebagainya, kita pun akan punya tubuh yang sehat. Kekurangan ini, itu dan sebagainya membuat tubuh kita seringkali lemah. Kita jadi seperti yang kita makan. Nah, kalau kita akan perhatikan dalam kitab Keluaran 12, saudaraku, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kuat. Karena apa? Saya akan bacakan Keluaran 12, mulai ayat pertama sampai ayat 8 demikian. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus dimakan, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saya bacakan sampai ayat di situ, saudara. Ya, kita memperhatikan bahwa pada malam terakhir ketika bangsa Israel masih di Mesir, bangsa Israel harus makan domba yang disebut domba Paskah. Puji Tuhan. Dan domba itu, saudaraku, dimakan bersama sekeluarga. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang luput. Semua harus makan domba itu. Dan kita lihat, saudaraku, malam itu mereka makan domba Paskah dengan gula yang pahit, dengan roti yang tidak beragi. Cepat-cepat makannya. Dan malam itu juga mereka keluar dari Mesir. Saudara, kita lihat, kita tahu domba Paskah, gambaran siapa? Bicara tentang Yesus disebut domba Paskah. Dia anak domba Allah yang kita peringati pengorbanannya pada pagi hari ini. Saudara, sebentar pun kita akan makan domba Paskah itu dengan
lambang tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Namun seperti kita makan roti masuk dalam diri kita, anggur kita minum masuk dalam diri kita, kita imani bahwa tubuh Yesus, darah Yesus pun menyatu dengan kita, ada di dalam kita. Kalau kita makan dengan iman, ada kekuatan, ada pemulihan-pemulihan terjadi. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan kitab Mazmur 105 ayat 37, Mazmur 105 ayat 37, ini ada catatan ketika bangsa Israel ya, setelah makan domba Paskah itu seperti apa mereka itu. Saya baca begini. Mazmur 105 ayat 37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Artinya apa? Kaki mereka kuat. Mereka kuat seperti kaki rusa, saudaraku. Puji Tuhan, ya, tak ada yang tergelincir. Nah, kita lihat itu karena apa? Domba Paskah yang mereka makan pada malam itu adalah makanan yang menguatkan. Dan saya yakin ada kuasa dalam perjamuan suci. Ya, bukan roti atau anggurnya itu yang penuh mujizat dan kita akan sembah-sembah, cari-cari, enggak. Tapi kuasa, karena kita mengimani tubuh dan darah Kristus, itu yang berkuasa itu. Tubuh dan darah Kristus itu, saudaraku. Masih kitab Mazmur lagi, masih kitab Ulangan sekarang coba. Saya akan bacakan kitab Ulangan 8 ayat 4. Ya, kita memperhatikan kitab Ulangan pasal 8 ayat 4, ada catatan lagi demikian setelah saya bacakan. Ketika bangsa Israel di padang gurun, ya, setelah makan domba Paskah itu, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Luar biasa. Jalan di padang gurun, ya, dengan sepatu, baju yang enggak pernah mereka beli shopping di padang gurun, tidak ada. Tapi saudaraku, pakaian mereka tidak lusuh selama 40 tahun. Kasut mereka atau sepatu mereka juga begitu. Dan kaki mereka tidak bengkak. Ini mujizat, saudaraku. Betul tidak? Waktu keluar dari Mesir mungkin masih umur 5 tahun. Ya kan? Usia bertumbuh. 40 tahun kemudian umur 45. Apa kakinya tidak membesar? Apa tubuhnya tidak membesar? Tapi pakaian mereka tidak pernah rusak selama 40 tahun. Sepatu pun begitu. Ini mujizat Tuhan, saudaraku. Di masa paceklik seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kita memerlukan kuasa Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu apa? Enggak selalu sesuatu yang baru. Berkat Tuhan itu enggak selalu baru sesuatu yang baru. Tapi selalu apa? Pas tiap saat, saudaraku. Nah, inilah maka kita diajarkan untuk apa? Berpada dengan yang ada. Puas dengan apa yang ada pada kita. Itu cukup, saudaraku. Ya, Tuhan bisa lakukan mujizat dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Jadi hari-hari ini gereja kita, Tuhan, anak Tuhan, dibentuk semuanya untuk sesuai dengan firman Allah. Puji Tuhan, saudaraku, kaki mereka tidak bengkak. Dan kita lihat sekarang 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7 menjelaskan siapakah domba Paskah itu, saudaraku. 1 Korintus pasal 5 ayat 7, saya bacakan demikian. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, ini saudara kita lihat. Kita cinta Alkitab, kita cinta firman Tuhan. Ya, karena itu dari Tuhan. Nah, kita lihat, jadi apa yang ditulis dalam kitab Keluaran itu, saudara, kita lihat, ternyata merupakan satu nubuat dan betul-betul digenapi ketika Yesus hidup dalam perjanjian baru ini. Kita pun dikatakan Paskah kita itu siapa? Kristus, itulah Paskah kita. Mari kita lihat, Yesus pernah berkata, akulah roti kehidupan. Siapa makan aku, akan di dalamnya ada hidup yang kekal. Jadi kalau kita terima Yesus, itu bukan cuma sekedar percaya, oh aku percaya Yesus. Tapi apa? Seperti orang makan roti. Jadi Yesus itu betul-betul nyatu dengan kita.
ada di dalam kita. Kita izinkan dia menguasai seluruh aspek hidup kita. Itulah makan Yesus, mengenal dia sekenal-kenalnya, sedalam-dalamnya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di slide yang ketiga, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus akan menjadi kuat. Saya bacakan ini, Yohanes 6. Ya, ayat 53 sampai ayat 58. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai ayat 58. Saya bacakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus menunjuk dirinya sendiri, inilah roti hidup. Siapa makan roti itu akan hidup selama-lamanya. Dan dikatakan tadi, di dalamnya, ya, dalam ayat 53 bagian akhir, ya, jadi kalau tidak makan Yesus, tidak ada hidup di dalam dirimu. Di dalam diri kita itu ada apa? Roh. Nah ini, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh kita dihidupkan ketika apa? Bersatu dengan Yesus. Makan roti itu, minum darahnya. Puji Tuhan saudaraku, tubuh kita bisa lemah, betul? Makin hari makin lemah. Bertambah tahun, bertambah lemah tubuh kita. Tapi ada manusia batiniah, roh, ya, yang hidup dan itu harus dibaharui dari hari ke hari. Karena roh inilah yang di dalam itu yang akan apa? Hidup kekal di sorga. Tubuh kita akan kembali jadi debu, jiwa kita melayang, tapi roh kita akan abadi di sorga sana. Nah kalau begitu mari rawat baik-baik roh kita, antara lain dengan apa? Firman Tuhan, Roh Kudus, dan dengan perjamuan kudus, roh kita pun dikuatkan. Nah ada hidup artinya ada kekuatan, ada kesegaran saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Nah kita makan tubuh dan darah Yesus itu dengan iman, dengan iman. Saudara, kalau saya tanya saudara, ya, tanya di Magelang ini, udah kenal getuk di pasar belum? Getuk itu yang hijau, merah, coklat, macam-macam itu. Saya tanya ya, nah udah kenal belum? Oh udah. Nah mungkin ada yang di Magelang berkata, belum. Loh kenapa belum? Kan kamu orang Magelang. Saudara, saya belum pernah makan, gak ngerti kayak apa. Nah jadi kita itu kalau makan sesuatu artinya apa? Kenal dengan sesuatu itu. Ya, oh rasanya kayak apa? Bahkan itu menyatu dengan diri kita. Betul saudaraku? Puji Tuhan. Nah kita lihat saudaraku. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Kalau saya membaca kitab Filipi pasal 3 ayat 10, yang dikehendaki Paulus apa? Saya bacakan demikian sebagai ayat tambahan. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu saudara kita lihat. Terus ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang aku kehendaki mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal kuasa salibnya, penderitaannya. Supaya aku menjadi serupa dengan Dia. You are what you eat. Kita menjadi seperti yang kita makan. Kalau Paulus ingin mengenal, artinya apa? Dalam tanda kutip, ingin makan Yesus. Artinya Yesus itu menyatu dengan dirinya, bukan cuma mahkotanya, berkat-berkatnya, tapi juga apa? Penderitaannya. Salib.
Jadi kalau anak Tuhan, orang Kristen itu ada salib dalam hidup kita. Salib saudara apa? Saudara ingin baik, tapi ada satu salibnya mungkin ini, itu, dan sebagainya. Bersyukur pada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu mengizinkan salib ada supaya kita itu rendah hati, berharap pada Tuhan dan sebagainya. Nah, kita sabar ketika alami salib dan sebagainya, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya, tapi dalam kebangkitannya juga. Nah ini ya, kalau kita bangkit artinya apa? Kita akan walk in victory, jalan dalam kemenangan. Ya, tema gereja ini saya yakin semua mau jadi pemenang-pemenang lewati masa pandemi ini, saudaraku. Setelah masa pandemi ada masa apa? Oh, kita berharap semuanya tenang, jadi baik, saudaraku ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi dunia jelas akan tambah sulit. Kalau kita tidak hidup dalam kemenangan, kita bisa jatuh. Kita bisa keluar dari keselamatan itu. Pertahankan iman kita. Ya, melekat dengan Yesus, makin hari melekat dengan Yesus, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, dalam perjamuan kudus kita memperingati dan mengimani persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita imani ini tubuh darah Yesus. Ya, roti nggak berubah, anggur nggak berubah, tapi imani seperti roti, tubuh Yesus masuk dalam diriku. Seperti anggur ku minum, darah Yesus pun masuk dalam diriku. Puji Tuhan. Seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Ya, mari kita buka Hakim-Hakim pasal 8 ayat 21. Kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 21. Nah, kalimat ini saudara diucapkan oleh dua orang raja Midian. Oleh dua orang musuh. Hakim-Hakim 8 ayat 21 saya baca begini. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Sebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulan yang ada pada leher unta mereka. Siapa Sebah Salmuna, saudara? Mereka dua pemimpin dari orang-orang Midian, saudaraku. Orang-orang jahat. Nah, satu waktu, saudaraku, tentara Gideon melawan tentara Midian yang jumlahnya cukup banyak. Dan Tuhan izinkan Gideon ini berkemenangan, saudaraku. Nah, terus menangkap Sebah dan Salmuna, ditangkap. Karena Sebah dan Salmuna ini sudah membunuh saudara-saudara Gideon. Banyak sekali yang dia bunuh, anak-anak Gideon dibunuh. Ya, nah sekarang dia tangkap. Kemudian Gideon ini sengaja belum membunuh. Karena dia akan serahkan kepada anaknya yang lain, yaitu yang bernama Yeter. Dia ingin Yeter itu juga punya kuasa, punya kemenangan, membunuh musuh, mengalahkan musuh. Saudaraku, Sebah dan Salmuna, dia mungkin melihat, waduh, Yeter, anak kecil, masih muda sekali. Kalau aku mati di tangan dia, waduh, namaku ini, pamorku mau di mana? Maka dia berkata, Gideon, ayo tebas aku sekarang, bunuh aku sekarang. Karena seperti orangnya, demikianlah kekuatannya. Artinya apa? Sebah dan Salmuna itu jauh lebih senang mati di tangan Gideon yang seorang pahlawan. Yang dari keadaan fisiknya, rohaninya dan sebagainya menunjukkan dia itu punya kekuatan yang luar biasa. Yeter tidak ada apa-apa. Nah, sekarang kita apa? Seperti orangnya, demikianlah kekuatannya, itu ditentukan oleh apa? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, fisik. Fisik itu apa? Bodinya, usianya, kesehatannya. Ya, itu menentukan seseorang kekuatannya seperti apa. Betul tidak, saudaraku? Ya, nah, orang seperti apa? Saya tentu jauh lebih lemah daripada pemuda-pemuda yang usia 25 tahun dan sebagainya. Ya, dari itu kita lihat fisik ditentukan. Dan puji Tuhan, dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3, kita ini pun seperti apa? Seperti tentara-tentara di hadapan Allah, saudaraku. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 3, demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit punya fisik yang baik tentunya.
Prajurit punya mental, punya fisik dulu saudaraku. Kekuatan, karena apa? Dilatih. Latihannya apa? Aduh, seringkali mesti merangkak, panjat ini, loncat sana, loncat sini dan sebagainya. Fisiknya kuat. Nah, Tuhan pun ingin anak-anak Tuhan pun dilatih. Amin, saudaraku. Dalam apa? Itu tadi, ujian, percobaan, ini dan sebagainya. Itu membuat kita sebagai prajurit yang kuat di hadapan Allah. Meskipun usia kita udah lanjut, atau usia kita masih kecil, anak-anak, nggak peduli pria atau wanita, tapi kita dilatih dengan apa? Pengalaman hidup sehari-hari. Makin kita dekat dengan Tuhan, fisik kita jadi makin kuat. Yang kedua adalah hikmat. Seseorang itu kuat atau tidak ditentukan oleh intelijensia, tapi juga di sini saya sebutkan saja hikmat, saudaraku. Ya, hikmat. Nah, kitab Pengkhotbah 15 ayat 18 ya, saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 15 ayat 18. Ya, kalau kita perhatikan dalam ayat ini Salomo menuliskan demikian, saudaraku ya. Pengkhotbah 9 ayat 15 sampai 18. Pengkhotbah 9 ayat 15 mulai ya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Ini wejangan yang sangat indah sekali, saudaraku. Hikmat itu sangat terutama dalam hidup ini. Meskipun saya mungkin tidak punya apa-apa, miskin di hadapan manusia, tapi kalau punya hikmat justru apa? Bisa menyelamatkan kota. Namun kadang-kadang orang itu hanya melihat apa? Melihat ada duit atau tidak. Ya. Nah, kalau kita tidak dilihat orang, saudaraku, asal punya hikmat, bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan yang menghargai kita dan kita menjadi kunci kemenangan, saudaraku. Ya, jadi ayat ini juga mengatakan jangan pusing dengan pandangan manusia. Tuhan yang melihat ke dalam kita. Mari minta hikmat itu. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang dan seterusnya. Hikmat lebih baik daripada seorang penguasa yang berteriak-teriak tapi dalam kebodohan. Tapi saya yakin kita tidak ada yang bodoh di sini. Ya, semua kita minta hikmat Tuhan. Hikmat itu nggak bisa dipelajari. Coba aja. Kalau kita mau punya anak, mau daftar kuliah, datang ke UGM atau universitas yang lain, ya, tanya, ada enggak fakultas hikmat, wisdom faculty, ada enggak? Enggak ada, ya, karena hikmat itu enggak bisa dipelajari. Hikmat itu pemberian Allah, sehingga anak kecil atau orang yang udah tua renta sekalipun, kalau punya hikmat, dia bisa memberi nasihat. Dia bisa memberikan kata-kata yang pas dengan sikon dan sebagainya. Ya, hikmat. Puji Tuhan, saudaraku, yang berikut adalah apa? Orang itu dikenal kekuatannya dan sebagainya dari sisi moral dan spiritual. Moral dan spiritual, saya akan ambil contoh Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Saya tak usah baca. Ini tentang Yusuf, saudaraku. Masih muda, tapi punya moral yang baik. Sekalipun dia disudutkan kakak-kakaknya, dijual menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf tetap punya moral yang baik, sehingga dia menjadi orang yang kuat. Istri Potifar berusaha meraih Yusuf, tapi Yusuf lari, saudaraku. Bukan pengecut, tapi dia jaga moral dan spiritual kerohaniannya. Ya, baik. Akhirnya apa? Yusuf makin lama makin kuat, sampai diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir. Tuhan campur tangan. Ya, kalau begitu mari satu lagi, iman, ya, iman. Saudara, kita perhatikan iman ini, saya baca saja ya dalam kitab Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Saudara, jadi seseorang itu kekuatannya bisa dilihat dari mana? Seperti orangnya, demikianlah kekuatannya. Makin kita punya iman yang kuat, kita pun makin kuat.
di hadapan Allah dan manusia. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan di situ saudaraku. Abraham punya iman sekalipun udah usia 99 tahun dan Sarah udah usia 89 tahun. Alkitab mencatat jauh dari kemungkinan melahirkan anak. Tapi tetap mengimani firman Allah. Dan oleh imannya itu Abraham dibenarkan. Puji Tuhan. Ya, mari kita miliki iman. Iman kita pada siapa? Tuhan. Pada Yesus, saudaraku. Puji Tuhan, jangan beriman pada seseorang. Jangan beriman pada satu sponsor dan sebagainya. Tapi pada Tuhan. Dan Tuhan akan buktikan apa yang kita imani itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saudaraku, kita lihat seperti orangnya, demikianlah kekuatannya. Nah, sekarang kita lihat kekuatan Gideon itu seperti apa. Ini yang harus kita miliki, saudaraku, ya. Kekuatannya seperti apa? Kita kembali ke Hakim-Hakim. Saya akan baca pasal 8 ayat 20. Di kitab Hakim-Hakim 8 ayat 20. Ya, kita akan perhatikan demikian firman Tuhan. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangun, Hakim-Hakim 8 ayat 4 dulu, ayat 4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nah ini, sikap Gideon, kuatnya itu terletak di mana? Dia itu berjuang sampai tuntas. Meskipun udah lemah, udah lelah, maju terus. Ada yang mungkin sudah lelah dengan situasi ini, pandemi ini, ya, jenuh atau apa, tetap berjuang, maju terus, saudaraku. Ya, kita tetap datang beribadah. Kalau itu memang kita dimungkinkan datang beribadah, usahakan datang. Tapi kalau memang harus di rumah pun, tetap ikuti ibadah di rumah. Seperti halnya ketika di gereja, disiplin dan sebagainya, dengan pakaian rapi, ya, jadi betul-betul ibadah. Nah, kita lihat, saudaraku, kita perhatikan berjuang sampai tuntas, ya. Nah, Galatia 6 ayat 9, Galatia pasal 6 ayat 9, saudaraku, kalau kita berjuang sampai tuntas, ada berkat yang sangat luar biasa, ya. Saya bacakan begini, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Banyak orang menabur, belum menuai sudah lemah. Betul? Ada sering kayak menabur, terus nggak menuai, bosan. Mana Tuhan janji katanya, aku akan menuai. Aku udah tabur sana, tabur sini, kok belum menuai? Tunggu, ada waktunya. Sabar. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, berbuat baik. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Dan saya kembali ke Hakim-Hakim 8 ayat 12 sekarang. Ayat 12, Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna. Sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Nah, kita lihat hal kedua dari Gideon adalah apa? Punya kuasa. Dia mengejar sampai berhasil menangkap, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 5, 2 Korintus pasal 3 ayat 5, saya baca demikian. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Kalau saudara seperti Gideon,
berhasil menangkap musuh atau apa? Berhasil menekan, mengalahkan ujian, mengalahkan percobaan, mengalahkan kuasa kegelapan dan sebagainya. Kesanggupan kita itu dari Tuhan. Kita nggak boleh berbesar diri. Ya, nggak boleh berbesar diri. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kalau kita kembali lagi saudaraku di menit-menit terakhir ini kita perhatikan, kita lihat Gideon itu saya katakan tadi ingin berbagi berkat. Dia ingin melihat generasi yang berikutnya itu juga generasi yang kuat. Nah, saya kembali ke Hakim-Hakim 8 ayat 20 sekarang. Kita perhatikan Hakim-Hakim 8 ayat 20 demikian. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Sayang sekali. Anak sulung Gideon tidak seperti papanya. Seorang yang kuat, yang mengalahkan musuh. Ya, kesimpulannya apa? Anak belum tentu seperti bapak. Bapak belum tentu seperti anak. Ini urusan pribadi masing-masing. Di sini pun saya melihat banyak orang muda adalah menjadi tulang punggung gereja, ya, tubuh Kristus untuk di masa-masa mendatang. Jangan takut, jangan lemah. Kita akan betul-betul minta kekuatan dari Tuhan. Yeter itu artinya adalah surplus atau excellent. Ya, itu ya arti dari yeter, surplus, excellent. Jadi sebetulnya punya kelebihan, tapi ternyata apa? Itu tidak dimunculkan, saudaraku. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian punya kelebihan yang tidak saya miliki. Karena semua orang itu harus apa? Saling melengkapi, betul enggak? Inilah tubuh Kristus, jalan sama-sama, bergandeng tangan. Maka, wah luar biasa, semuanya akan diatasi dengan baik. Nah, kita lihat saudaraku, cuma kelebihan kita itu seringkali tersembunyi oleh apa? Ego kita sendiri. Malu, aku malu tampil, aku malu mau melayani atau apa. Saudara, kita lihat kelebihan kita kadang-kadang tertutup oleh apa? Masalah-masalah kita. Tapi mari, kiranya mutiara-mutiara yang di dalam kita itu seperti 2 Korintus 4 ayat 7 itu muncul. Kelebihan kuasa itu dari Allah datangnya. Puji Tuhan. Kita hanya bejana tanah liat, nggak ada apa-apanya. Ya, Yeter, ya, kita lihat di sini kondisinya apa? Saya mencatat beberapa poin. Takut, kemudian tawar hati. Tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10, kalau kita tawar hati di masa kesukaran, kecil kekuatanmu. Ya, ini masa kesukaran sekarang, jangan tawar hati. Ya, baik. Kemudian apa? Tidak hidup dalam kemenangan. Maksudnya apa, saudaraku? Sebetulnya itu Salmuna, ya. Kita lihat raja-raja Midian itu, Sebah dan Salmuna sudah ditangkap ayahnya, ditangkap Gideon dalam kondisi terikat. Tinggal Yeter bunuh musuh, udah selesai. Tapi dia tidak hunus pedangnya karena takut. Artinya apa? Dia sebetulnya sudah diberi kemenangan, tapi dia tidak hidup dalam kemenangan itu. Kita sudah diberi senjata oleh Tuhan, firman Allah, ya, yang menerangkan ini boleh lakukan, itu tidak boleh dan sebagainya. Mari pakai senjata firman Allah untuk mengusir godaan-godaan dan sebagainya, saudaraku. Kita menjadi pemenang, ya. 1 Timotius 4 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12, ya. Saya bacakan ayat ini demikian. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kalau kita jadi teladan dalam hal-hal itu, kita tidak dipermudahkan orang, tidak digampangkan orang, sekalipun kita muda. Puji Tuhan, saudaraku. Yang terakhir kita lihat, gereja yang kuat adalah gereja yang menang. Saudara, perjuangan kita tidak lama lagi. Akhir zaman sudah sangat dekat di ujung. Dan tanda-tanda zaman sudah menunjukkan Yesus segera akan datang kembali. Baik, saya akan bacakan Wahyu 12 ayat 11. Ini pun tadi kita nyanyikan, ya, dalam sesi puji-pujian. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11.
Saya bacakan begini, Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita menang atas antikristus, atas kuasa kegelapan, atas kuasa-kuasa dunia. Karena apa? Darah anak domba, yaitu darah Yesus. Dan oleh apa? Perkataan kesaksian kita. Bukan cuma perjamuan kudus, bukan cuma darah Yesus, tubuh Kristus, tapi kesaksian kita, hidup kita ini ya menjadi satu kesaksian ya, dan kita tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut, tidak takut kematian. Ya. Orang semua pasti mati. Betul? Tidak usah takut mati lagi. Yang penting mati dalam Tuhan. Ya, tapi selagi kita hidup, pakai hidup untuk jadi kesaksian yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sebagaimana orangnya, demikianlah kekuatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala kembali, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Dia kita memperoleh kekuatan, di dalam Dia kita beroleh kemenangan. Mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama di dalam sukacita kita menerima kemenangan bersama-sama di dalam tubuh dan darah Kristus. Sukacitaku penuh. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah bernyanyi bagimu, ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh sukacitaku penuh. Para pelayan-pelayan perjamuan dapat hadir ke depan bersama-sama. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Mari kita bangkit bersama-sama, bangkit berdiri. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru dengan penuh iman. Darahmu Yesus, darahmu Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Lydia Raharjo akan berdoa untuk firman Tuhan dan mempersiapkan kita untuk menerima perjamuan kudus. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan
Yesus, darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Yesus. Memegang daku, ku dijadikan baru. Haleluya, 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 haleluya. haleluya, Glory, haleluya, 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 haleluya. haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang tidak lain adalah Engkau sendiri ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, Amin. yang menyembuhkan yang sakit, yang memulihkan setiap pribadi kami, terlebih membaharui kami Tuhan. Apapun yang kami rasakan, yang kami alami, kami tetap percaya bahwa kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Amin. Kalau sebentar kami juga akan terima tubuh dan darah-Mu yang memberikan kami kekuatan. Amin. Untuk kami terus melangkah maju Tuhan. Di dalam kami mengiring Tuhan. Di dalam kami melayani Tuhan. Ada banyak tantangan. Tetapi biarlah mata kami tertuju kepada salib-Mu. Amin. Di mana Engkau sudah menanggung segala kelemahan kami. Engkau menanggung sakit penyakit kami. Dan Engkau memberikan kami kelepasan. Amin. Engkau memberikan kami kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami untuk terima makan tubuh dan darah-Mu yang menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari siapkan hidup kita untuk terima dengan iman kekuatan kemenangan di dalam tubuh Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya
Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, dapat memberi tanda untuk dilayani. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti dan anggur. Sungguh heran, sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya. Sekali lagi, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari pegang roti dan anggur dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh heran, di dalam tubuh dan darah-Mu kami peroleh kekuatan yang baru. Di dalam tubuh dan darah-Mu kami terima dengan iman, ada kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Engkau sediakan buat kami. Hari ini kami tahu kami dapat memegangnya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau menikmati dengan iman karena kami percaya ada kekuatan, ada pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau kuduskan, sucikan setiap kami untuk terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari pegang roti di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan yang saya ucapkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau kekuatan di dalam hidup. Yesus. Terima kasih. Mari pegang cawan di tangan kanan saudara dengan penuh ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami terima dengan iman kekuatan dari Engkau. Haleluya, 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 glory, glory. Terima pemulihan, terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, kami terima kemenangan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Mari katakan dengan iman, darahmu Yesus, darahmu. Terima kasih Engkau menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus, Dia bebaskan kita. Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kami tahu hari ini Engkau memberi kami kekuatan yang baru. Kami terima dengan sukacita. Kami terima dengan iman kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan terus berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Engkau.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami dapat beribadah, dapat memuji Engkau, mengingat kebaikan-Mu, mengingat karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Tolong kami Tuhan. Kami percaya kekuatan sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Biar kami menjadi umat-umat-Mu yang mencintai firman-Mu. Terus ada kekuatan di dalam kami. Karena Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau. Dan kekuatan dari Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Biar kami lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang datang beribadah. Hari ini kami percaya dengan iman. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kesusahan ada penghiburan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus berada di dalam jalan Tuhan, mengenal Engkau, mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Sepanjang minggu yang akan datang, apapun yang kami akan hadapi, kami tahu kami berjalan tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak takut, kami tidak menyerah, kami tidak lemah, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, sertai kami setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu untuk terus berjalan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya berkat-Mu menyertai setiap langkah kami. Kami mau terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, dalam penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan dengan iman. Amin.